Saat ini data vaksinasi COVID-19 yang ada pada Provinsi Maluku dan yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI terjadi kesenjangan di mana data yang dirilis oleh Kemenkes lebih besar dari data yang ada pada Provinsi Maluku. Terkait permasalahan tersebut, maka Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku menggelar rapat sinkronisasi data vaksinasi COVID-19 di Provinsi Maluku pada Rabu 10 November 2021 yang bertempat di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Maluku. Rapat dipimpin oleh Danrem 151 Binaya Brigjen TNI Arnold A.P. Ritiau dengan didampingi oleh Pangdam 16 Patimura Majen TNI Bambang Ismawan dan PLH Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadli. Dalam pelaksanaan rapat ditemukan terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten kota, antara lain kendalanya jaringan internet dan listrik pada pulau-pulau terluar, ketersediaan vaksin dan penginputan data dari orang yang divaksin, di mana terdapat perbedaan domisili dengan tempat vaksinasi. Terkait permasalahan tersebut, Danrem menyampaikan bahwa melihat dari perbedaan data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan sampai saat ini juga pemerintah Provinsi Maluku menempati posisi 3 dari bawah untuk pelaksanaan vaksinasi di seluruh Indonesia. Maka rapat ini dilaksanakan untuk menyinkronkan perbedaan data tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa perbedaan data ini kemungkinan besar disebabkan karena cara pengumpulan data yang berbeda, di mana para Kementerian Kesehatan menggunakan sistem elektronik, sedangkan pemerintah Provinsi Maluku mengumpulkan data secara manual. Kita memang inisiatif rapat ini datang dari kita, dari Korem, karena kemarin ada pengaduan. Kita melihat ada perbedaan data antara pusat dan daerah. Kata orang rapat ini untuk meluruskan data-data ini, sehingga mana yang dipakai, punya Kementerian Kesehatan kah atau punya orang. Perlu diingat bahwa kita memang harus bekerja keras, kita harus bekerja keras untuk ini. Karena apa? Sampai saat ini untuk vaksin pertama Maluku itu masih nomor 3, tapi dari bawah. Ya. Vaksin kedua nomor 2, tapi dari bawah. Jadi kita jangan sampai kita dianggap tidak bekerja, padahal kata orang ini suruh capek di lapangan hanya gara-gara tidak sinkronnya data yang ada, ya. Nah, untuk itu kita kerja keras, ternyata betul tadi ada kata cek kita bandingkan dengan kementerian, itu ada selisih data yang cukup besar. Nah, kita luruskan kali ini, tapi nanti kita akan ke depan kita akan menggunakan berpatokan kepada data-data yang ada di Kementerian Kesehatan. Karena apa? Karena ada sistem pelaporan yang elektronik yang secara langsung itu bisa tercatat di sana. Sementara mungkin juga karena susah sinyal itu di puskesmas itu datanya masih menggunakan manual. Nah, ini yang bisa pelaporannya bisa 1 hari kemudian atau 2 hari kemudian. Itu yang membuat terjadinya selisih data yang dilaporkan per hari oleh Kementerian Kesehatan dengan provinsi. Mungkin data dari kementerian berapa besar Pak jika dibandingkan data manual yang dimiliki? Jadi sebenarnya tergantung pelaporan yang ada di sana itu, ya. Jadi kalau kita melapornya, contoh misalnya di daerah-daerah yang jauh, kan sehingga ada sinyal, sehingga ada wifi, sinyal untuk 4G-nya, ya, untuk bisa melapor secara internet. Nah, ini kan juga susah, akhirnya ditata dengan tulisan tangan, itu namanya manual. Nanti pulang dia ke kota, ke puskesmas, ya, baru dia masukkan input. Permasalahannya kalau 2 hari, misalnya 1 hari perjalanan saja, itu jam-jam perjalanan saja kan sudah tidak bisa hari itu, pasti dia akan melapor ke besok. Nah, ini terjadi perbedaan data yang kita coba cari cara untuk bisa menselaraskan ini. Kata orang Maluku jangan dibawa. Maksud kita itu kita harus kerja keras. Nah, kemudian yang kedua, kita harus bersepakat semua rapat, kita akan tingkatkan lagi untuk vaksin ini, bukan serbol, tapi untuk vaksin lebih gencar lagi, supaya kita ada di target dari nasional bahwa vaksin pertama itu harus 70% dan yang kedua harus 50%, paling kurang di akhir Desember itu harus tercapai. Kita harus mendorong pertama, ya, ketersediaan vaksin itu harus ada, ya. Vaksin ini harus ada lengkap, sehingga kata orang coba mungkin juga permintaan vaksin daerah yang belum baik, belum matching dengan kata orang yang ada di provinsi ini. Misalnya jangan minta kalau sudah mau habis, sudah habis baru minta, kan sayang. Harusnya sekian persen sudah mau habis, sudah buat surat pengajuan untuk kita segera dorong. Nah, gitu contoh seperti itu di daerah-daerah yang sangat sulit sinyalnya. Ada berapa kabupaten? Itu contoh kayak di MBD itu kan pasti. Terus jangankan MBD, tadi saja Pak Sekda asisten dari SPB juga menyampaikan di MBD juga nggak kesulitan, sehingga mereka pakai manual.
Nah, seperti kita memang nggak bisa kita hindari, tetapi kata orang harus cari solusinya, ya karena kan tidak semua daerah itu ada sinyal, begitu. Jadi solusinya apa Pak untuk atasi? Ya tadi kita bilang tadi, kita laporan ini kita tidak hanya menggunakan laporan secara manual, tapi kita juga berpatokan kepada yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Di tempat yang sama saat diwawancarai, Sadli menyampaikan bahwa pemerintah akan berusaha untuk mengejar herd immunity dan dirinya mengusulkan agar vaksinasi tidak terjadi kekosongan pada gudang di kabupaten kota, maka minimal jumlah vaksin yang terpakai sudah 70% di mana kabupaten kota sudah menyurati untuk permintaan vaksin berikutnya. Turut hadir dalam rapat tersebut Dinas Kesehatan BPBD, pejabat pemerintah lingkup Kabupaten Kota Semaluku, Karups Polda Maluku, unsur Lantamal, Lanut, Dandim, dan Ramil, dan pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Pada hari ini kan ada perbedaan data vaksinasi antara manual yang dirilis oleh pemerintah provinsi dengan yang terinput secara elektro oleh kementerian. Yang dipakai data adalah yang dirilis secara elektron lewat sistem itu yang dipakai, itu yang digunakan. Sehingga sekarang dalam mengejar target-target herd community di Provinsi Maluku, tadi ada Pak Pangdam juga hadir, Pak Dandrem sebagai Wakil Ketua Satgas, berinisiasi untuk kita rapat hari ini. Bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk Provinsi Maluku itu bisa mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah provinsi. Itu perbedaan datanya bagaimana Pak? Apa? Perbedaan data itu bagaimana? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Perbedaan data kementerian lebih besar terinput. Kan kita ini rilisnya manual yang disampaikan oleh kabupaten kota kita rilis. Tapi yang terinput melalui sistem itu langsung dari kabupaten kota gitu. Mungkin saja dari kabupaten yang pulau-pulau terlambat menyampaikan gitu. Bisa saja data yang divalidasi secara manual itu lebih kecil dari yang sudah tertuang di sistem. Dan ini berlaku pada data yang mana? Berlaku pada data Kementerian tadi. Pak, solusinya seperti apa Pak untuk supaya kesamaan data antara kementerian dan provinsi solusi yang nanti diinput seperti apa Pak? Dan sekarang kita harapkan setiap vaksinasi jalan harus diinput, tidak lagi menunggu. Tadi Pak Dandrem saran untuk waktu input itu kita perpanjang, tidak lagi pada jam 12. Mungkin kalau jam 12 dari kabupaten itu agak lambat, pulau-pulau dia menginput ke puskesmas kecamatan, sehingga itu kita harapkan nanti permintaan waktu untuk waktunya jam 2 batas waktu input. Artinya kita berharap penggunaan vaksin itu jangan sampai habis baru minta. Minimal penggunaan sudah 70% diminta. Jangan tunggu habis karena kita ini kepulauan. Apalagi sekarang mau menjelang bulan Desember. Bukan musim hujan, mulai gelombang. Gelombang ini yang nanti bisa menghambat. Kita berharap dengan bantuan Bapak-Bapak TNI Polri kita bisa genjot itu. Kita bisa genjot untuk mencapai target yang diharapkan.